Ludahin dulu ah, si Bopeng Pispot udah berapa hari nggak diludahin. Udah ketar-ketir dia guys. Ketar-ketir, nggak dapet jodoh. Ketar-ketir, nggak ada mangsa yang diperas lagi. Ketar-ketir, TSK-nya nggak SP3. Takutnya besok metong dia bawa status TSK 2. OTW ke 4 kayaknya deh dia. Hari ini sempurna. Katanya kakak mepet ke Bang Sahroni. Dia mah kawan aku udah lama. Sinting takut ya. Emang kenapa kalau aku ketemu dia? Ketar-ketir ya. Hus. Pemeras nggak boleh komen. Kelas kau main sama Markus. Hus. Aku mah nggak ada urusan ketinggian. Cuman ngelaporin sampah sama anggota dewan yang terhormat. Ketinggian. Kalau lu disikatnya sama Miss Dugong tuh. Udah cocok. Haram. Bawa-bawa nama lu ke orang-orang yang nggak patut mendengar nama lu. Bopeng pemeras. Pispot. Mendingan lu fokus suruh Markus lu SP3-in kasus-kasus tersangka lu, kan lu udah janji. Lu jangan ngomongnya cuman nanti si Nepos dipanggil, gua nggak akan takut seujung upil pun sama lu aja udah tersangka, santai. Ya nggak, gua mau ngasih contoh juga kepada penegak hukum. Ngapain mau proses laporan orang yang udah tersangka di mana-mana pembuat onar. Tegakkan dulu keadilan buat si Bokir sama Dr. Richard. Baru gua mau. By the way, gue juga laporin lu, jangan takut. Lu kan yang mulai, gue juga LP-in lu. Tunggu ya, kita main LP-LP-an. Tenang, sekedar LP doang mah banyak barang bukti. Tapi kalau gue ngelaporin lu, prepare. Pakai lawyer yang bukan Markus. Lawyer bener yang ada otaknya. Gitu. Iya, 2 hari adem dia muncul-muncul menggila lagi. Pakai lawyer guru besar. Hus. Pemeras sampah nggak layak dibawa-bawa ke orang-orang yang nggak patut mendengar nama dia. Najis, mereka ngedengar suara lu aja pada najis. Guru besar Fakultas Hukum. Iya, pemeras tantrum nggak dapet mangsa lagi. Biar dia kembali jadi kolektor nafkah Ida guys, kembali menjadi puput. Jijik ah ngomongin dia. Jijik. Ada berita yang lain apa lagi adikku Kanza? Enaknya sekarang sosmed ada berita-berita tentang udah pada pinter ya masalahnya masyarakat Indonesia itu udah pinter. Kalau si Bopeng Dokter Pispot ini nggak layak untuk ditanggepin, nggak layak untuk didengar, apalagi nggak layak dibeli produk-produk yang dipegang sama tangan dia. Kalian sama aja dengan mendukung Israel kalau membeli produk yang dipegang sama si Pispot. Terus jangan beli produk DRG. Si Pispot ngomong katanya kalau aku ini dapat saham dari Reza Sinting, dia aja jalan-jalan aku yang bayarin. Aku mah bukan pemakan uang haram kayak dia. Aku tuh bukan orang-orang yang apa namanya ngitungin rezeki orang, mau rezeki orang dengan cara-cara kayak dia, ngancem pemeras, nakut-nakutin, apalagi cuman nge-backing-backingin. Lu kebanyakan main sama Markus, Bopeng. Lu main deh sama orang-orang profesional. Lu random temennya, lu jangan bergaulnya Markus. Tiap hari lu diskusi sama Markus, gitu. Jadi otak lu itu kejahatan isinya. Ngapain gua mau dapat saham-saham dari skincare? Perusahaan gua lebih gede daripada skincare, Sinting. Lu makanya kelas lu tuh kelas di comberan. Cuman taunya bisnis itu bisnis review. Bisnis skincare. Banyak bisnis-bisnis lain di Indonesia ini. Tahu lu, paham lu. Nggak nyampe otak lu, nyampainya lu cuma jadi meres doang, jadi pemeras.
30% dari urusan skincare. Tuh, gue ludahin lagi loh. Najis. Emang dia patut diludahin. Ngapain gue minta-minta sama orang skincare 30%? Kalau gue mau, gue juga punya skincare. Gue gedein kalau gue mau. Gue nggak mau. Skincare buat gue cuman pelengkap klinik buat pribadi gue. Ya, bukan buat mau ada yang datang syukur nggak masalah. Reza ngasih 30%, dia aja jalan-jalan saya yang bayarin. Astagfirullah, kok pakai ludah-ludahan, nggak usah di sini kalau nggak mau. Emang manusia itu pasti diludahin. Pasti ini pendukungnya si Bopeng nih. Nggak mau mulut si Bopeng diludahin. Patut orang ngefitnah aja kerjaannya. Dapat 30%. Ngapain? Gue juga bisa 100%, nggak usah meres-meres orang, nggak usah jadi apa namanya itu, nggak usah jadi security. Nggak usah jadi security. Kalau lu kan dijadiin security produk orang, disuruh review, padahal lu tuh dijadiin security, tau nggak? Orang juga nggak mau di review sama lu, cuman karena lu tukang onar, tukang nyikat orang, udahlah anggap aja jadi bayar security. Jadi jabatan lu apa tuh, profesi lu sebagai dokter itu hanya dihargai serendah itu, cuman untuk jadi ngamanin orang biar lu nggak gangguin. Nista, lu nista, tau nggak, Bopeng? Nggak takut kena ajab, nggak. Ini gue lagi ngatain orang yang patut kena ajab, paham lu? Yang nggak berhenti mulutnya. Kan udah bilang, saya mah mirroring, kalau nggak disenggol saya nggak akan ngoceh. Kan ini kalian tadi yang jawab, si Bopeng bawa-bawa nama orang. Penting banget ngebahas elu. Gue ketemu sama temen gue yang nggak patut ngedenger nama elu. Lu pikir lu siapa? Sampah tahu? Dokter Falacur. Pispot. Ada urusan gue. Masih ada yang lebih penting ngebahas ini. Tapi heran juga ya Kak, kasusnya di Medan kayaknya jalan di tempat. Nggak jalan, emang sengaja biar dia menjadi menyandang tersangka sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku habis meeting adikku, habis dari Senopati, mau pulang macet. Ini kalau ada yang ngomong astagfirullah sekali lagi tolong diblok ya. Lu ngomong astagfirullah itu masih Bopeng tuh, kapan dia tobat? Takut besok metong. Sinta Lubis lu kasih tahu si Bopeng ya. Nggak usah istighfar di sini. Di sini banyak yang alhamdulillahirabbil alamin karena gue nyikat si Bopeng. Blok. Nah. Bener nggak guys? Coba. Bener nggak kalian yang nonton aku di sini, banyak yang setuju kalau penjahat itu nggak boleh dibiarin seenaknya. Puput sudah bergabung. Iya, bener nggak? Coba, bener nggak kalian semua yang nonton 108 ini, kalau aku nyikat si Bopeng ini banyak yang bilang, alhamdulillah, setuju, bener. Ayo ketik. Alhamdulillah, setuju, benar. Tuh adik aku nomor 1, garda terdepan, benar. Di mobil sayang. Alhamdulillah setuju. Nggak ada yang nggak setuju. Setuju tuh. Alhamdulillah setuju pisan, bener. Alhamdulillah. Benar tuh. Orang-orang jadi senang. Apalagi para owner skincare itu banyak banget yang terima kasih sama aku. Tapi aku nggak bisa sebutin namanya, nanti disikat sama si Bopeng. Aku bilang, udah kalian gak usah ladenin. Urusan si Bopeng biadab, dakjal, pispot, ini urusan aku. Kalian fokus aja jualan. Karena itu yang dimau sama sindikat. Kalian gak jualan, biar mereka bisa seenaknya jualan. Jangan dibiarin. Tuh, alhamdulillah setuju banget. Pada setuju. Coba kalau gak ada Fitri Salhuteru. Gak ada kalian bisa jualan-jualan skincare dengan enak. Pasti digangguin terus tuh sama security pemeras. Lebih setuju lagi jumpa sama Puput jambak aduh, jambak bibirnya. Enak jambak bibirnya, udah lebar, semakin lebar nih. Katanya aku dikasih saham sama si Begeng 30%. Otak dia itu cuman begitu, meres, intimidasi,
minta-minta bagian komisi, gaulnya sama Markus sih, gitu jadi. Gaulnya sama, lu gaul sama orang-orang yang random, pengusaha, pengusaha, pejabat publik, profesional. Jadi itu berwarna isinya. Jangan lu gaulnya sama Markus, laporan ngelaporin orang. Terus itu lu nggak mumet ya, pasien nggak punya, sama pemilik rumah sakit. Tak bener, Kanza kemarin ikut tuh sama aku. Aku aja duduknya itu sama aku itu nih, tanya si Kanza, lillahi ta'ala ya, tanya nih sama si Kanza nih. Aku aja duduk sama brand owner skincare itu bukan yang kaleng-kaleng. Udah yang paling besar di Indonesia duduk diskusi sama aku. Bener nggak Kanza? Tapi aku nggak mau ngomong, karena apa? Males, nanti diganggu. Aku duduk sama owner-owner yang bener-bener udah puluhan tahun. Pemilik laboratorium stem cell, bener. Pemilik brand owner skincare nomor 1 di Indonesia. Salah satunya, mungkin ada beberapa, tapi dia menurut aku paling besar. Itu pun diskusi mengenai si Bopeng dan kehuru-haraan ini. Tiba-tiba dia ngenuduh aku dapat saham 30%. Kalau mau mah aku bikin, Bopeng. Gua kelasnya bukan lu, kelas pemeras. Paham ya? Gimana aku mau minta saham orang, aku aja sekarang kalau pergi-pergi yang bayarin Reza aku, karena aku ngerasa dia udahlah adikku. Aku tuh pantang dibayarin sama orang yang lebih kecil umurnya dari aku. Dalam hal apapun, bukan aku sok kaya, bukan. Tapi itu udah menjadi trademark diri aku. Aku kalau pergi sama orang yang umurnya di bawah aku, pasti aku yang bayarin walaupun mereka lebih kaya dari aku. Tanya sama orang-orang, sama temen-temenku. Tapi kalau aku pergi dengan orang yang lebih tua dari aku nggak mau bayar, karena aku bilang, gue lebih muda dari lu lebih tua, bayar gitu. Tapi kalau aku pergi dengan orang yang lebih muda dari aku, nggak ada tuh mereka keluar duit. Tapi sayangnya aku rata-rata pergi sama yang masih muda. Gimana ini Kanza? Aku tuh nggak pernah membiarkan orang yang umurnya di bawah aku bayar. Ya RSC aja nggak sanggup, Bopeng udah di atas gila. Reza tuh sampai ketawa ngakak sama aku. Kakak, katanya masa, katanya si Bopeng bilang, katanya aku ngasih kakak saham 30%. Gimana aku mau ngasih kakak saham 30%? Aku aja sering ditraktir, jalan-jalan aja kakak yang bayarin. Emang sinting si Bopeng yang didengar, Neng? Tak bilang gitu. Dia mainnya kebanyakan sama Markus. Jadi urusannya meres aja di otaknya. Si Bopeng aku mau datang ke penyidik, gak lama kakak dijemput paksa. Jemput sekalian, nanti kalau jemput gue bawa ke rumah dia udah 2 tersangka. Bukannya sama kantor polisi Sabang sampai Merauke, bisa juga ngadu. Sinting dia dari zaman bulan lalu. Aku akan datang kalau ada waktu dan aku mau pakai kursi roda kayak dia nanti. Kayak dia nanti. Ngomong gitu terus. Iya, dia nggak mikir kalau dia juga tersangka di 2 lokasi. Emang orang gila begitu, guys. Tapi kadang-kadang kita harus ngelawan orang gila itu. Kan gue deket sama SS. SS itu teman biasa aja. Ketemu hayu nggak udah. Tapi gue nggak ada masalah sama SS. Baik, kemarin dia mau naik haji, visanya nggak keluar. Sudah, doain aja. Mungkin mudah-mudahan nanti tahun depan dia bisa pergi. Komunikasi melancar. Mirroring lebih dari maksimal. Mirroring pool. Kenapa ya kok daripada ribut terus, sabar kak, jangan ikut-ikutan jadi gila biar sebelah aja yang gila. Nggak bisa Nisa, nggak bisa. Dia udah dibiarin setahun, gilanya nggak turun-turun, harus diimbangi dengan kegilaan yang sama biar tahu dia dihadapin sama orang gila itu gimana. Mirroring, iya. Kalau Miss Gosip gimana? Miss Gosip lagi fokus. Nanti si Bopeng Pispot, dokter Pispot itu akan tumbang di tangannya si Dugong, ya. Karena bukan nggak main undang-undang ITE, nggak main. Kalian lihat
Undang-undang konsumen itu berapa tahun hukumannya? Sama tuh sama DRL. Memang Allah yang bales tuh. Gas, udah gaspol. Ini udah gaspol. Ada berita apa lagi sih guys selain si Pispot Bopeng ini? Males aku. Keenakan dia di apa? Kalau dia nyenggol aku udah cukup dari tadi kan aku udah injak balik. Ya perjalanan pulang sayang. Ajakin aku jalan-jalan. Jalan-jalan kemana ini aku lagi ngukur jalan. Aku tuh ya guys ya kalau bisa aku tuh kepengen banget di rumah. Hukum alam itu adil, DRL dan Samira akhirnya sama-sama TSK. Terusin ya, sama-sama akan menjadi TSK si Pispot ini di dalam Undang-Undang Perlanggaran Konsumen, Perlindungan Konsumen ya. Sama, sama nanti akan sama dia. Pengen beli rumah di perumahan. Iya bagus tahu perumahan aku tuh bagus. Masih oke, deket ke pusat perbelanjaan juga, terus akses tol juga deket, harganya juga masih terjangkau, bebas banjir, terus juga kalau kamu tinggal di perumahan aku itu kayak healing tiap hari karena ada danau di sana. Bisa KPR. Kamu DM aku ya. Nanti Mami Online keluar, nah dia baru tuh pahlawan penghancur sindikat skincare ini dia yang tahu banyak. Tunggu dia keluar nanti dia akan menceritakan. Kalau kemarin kan dia masih ada yang ditahan-tahan ya, yang dia tahu dia nggak ceritain. Nanti kalau dia keluar dia bakal ngoceh apa yang dia tahu. Insya Allah tahun ini. KPR per bulan tergantung DP kamu berapa. Kalau kamu misalnya punya uang lebih, kamu kalau KPR kan ke bank. Jadi nanti kamu DP-nya lebih, nanti sisanya baru kamu dihitung berapa. Oke, DM ya, Anissa. Kalau kamu mau ketemu aku tuh jadwalnya setiap Selasa ada di sana. Miss Gosip sudah sepil segitiga bermuda. Aku nggak begitu paham kalau mengenai sepil tiga, karena Miss Gosip kan udah pernah ngebelot ke sana ya, mungkin dia lebih tahu. Kalau aku nggak mau komentar tentang segitiga bermuda itu, karena aku melihat adik-adik aku tuh tersesat gitu tadinya ya, tersesat. Ya sekarang kalau misalnya dengan euforia merasa bahwa tidak akan apa namanya, tidak akan pecah ya sekarang udah terjadi gitu. Apapun itu ya kita doakan saja semoga semua semua masalah ini segera berakhir dan yang menjalani hukuman juga eh, bisa apa ya maksudnya ya udahlah gitu loh ya udahlah gitu terus yang disebut-sebut namanya juga yang lain ya kalau kalau bisa kalau memang dikasih aku nggak tahu ya bukan berperkara sama aku juga sih ya ya tabayun lah intinya itu mau rumah boleh legowo nah ya bener tuh bahasanya legowo harus legowo karena ini masih panjang loh perjalanan perbazaran ini masih panjang aku walaupun aku tahu aku juga dibazerin terus aku juga secara batin aku sudah tahu siapa yang nyuruh tapi aku udah maafin guys aku sudah maafin aku udah nggak mau punya aku itu orangnya kalaupun kalaupun memang aku diperlakukan tidak adil tapi orangnya udah diem dan aku yakin menyesali perbuatannya ya sudah Allah aja maha pemaaf apalagi aku manusia doang tapi khusus untuk si Bopeng Pispot ini karena dia itu paling keji dan dia masih ngoceh sampai sekarang jadi aku injek ya
Kalau sampai yang lain-lain itu ngoceh juga udah pasti aku bongkar semua yang aku tahu. Cuman kan enggak, ya sudahlah. Aku juga kan bukan orang yang pengen balas dendam sampai gimana-gimana gitu. Sebetulnya buat aku kalau aku mau balas kesakit hatian aku ini, baik terhadap NM atau terhadap siapapun yang udah ngebully aku, yang udah nyuruh buzzer itu, aku tuh dengan mudah karena aku tuh tahu banyak tentang rahasia, tahu banyak tentang apa yang terjadi di dalam pergumulan mereka menghadapi kasus ini. Tahu banyak. Tapi aku bilang buat apa? Karena aku merasa aku sudah memaafkan dan aku sudah nggak mau punya dendam kecuali kalau nanti aku dikata-katain lagi kakak masih benci sama NM udah enggak. Iya, buat apa? Karena kalau kita memaafkan orang itu bukan buat mereka, buat diri kita sendiri. Kalau kita sudah gitu loh. Kalau sekarang aku ngoceh-ngocehin si Pispot ini emang dia biadab ya. Aku terus dibawa-bawa padahal kan aku kan gak ada urusan sebetulnya. Coba dia nggak usah bawa-bawa aku. Dia berhasil tuh jadi apa tuh? Jadi duta pemeras. Berhasil. Salah langkah dia. Bener Bu Heni kayaknya dendam banget. Ya aku nggak tahu kalau Bu Heni dendam ya mungkin itu hak dia. Aku tetap konsisten ya guys. Aku tidak mau ikut campur kalau urusan skincare. Perang apa namanya mempertahankan periuk nasi masing-masing. Silahkan. Aku concernnya sama pembuli. Kalaupun aku nanti jadi saksinya Bu Heni Sagara di Bandung itu yang buzzer ketangkep karena si radar selebriti itu banyak ngebully aku di situ. Jadi aku harus lihat ini muka aku bukan iya. Jadi aku harus bersaksi. Gerombolan pendukungnya sampai saat ini masih ngomongin kakak. Nggak masalah. Karena kan nggak ada bahasan. Tapi kan udah banyak yang tobat juga. Udah banyak yang minta maaf juga. Dan udah banyak yang apa ya sebetulnya gini ya. Ini pendapat aku ya. Kalau pendukungnya NM itu memang bijak, kalau mereka ini mau membela, mereka ini nggak boleh apa namanya menggunakan kata-kata nggak patut untuk menghina dina aparat penegak hukum gitu. Itu akan menyulitkan, akan memberatkan posisi NM juga gitu loh. Kalau mau membela dengan bahasa-bahasa yang benar, dengan apa ya, dengan patut aja lah gitu kalau mengeluarkan kata-kata kotor, ngata-ngatain, nuduh ini itu kan nggak bagus juga buat posisi NM. Menurut aku itu ya.